Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR SKB PAI CPNS hari ke-10 dan ke-11 ujian, yaitu tanggal 10 September sampai dengan 11 September 2020. Sebelum kita masuk kepada FR, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada FR-FR-nya. Kita akan lihat yang pertama. Ini tentang pedagogik. Nah, pedagogik ini tidak terlepas dari prota, promas, RPP, silabus, dan alokasi waktu. Ini selalu ada ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang prota, promas, silabus, itu ada di video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang materi pedagogik, tentang prota, promas, silabus. Kemudian banyak soal penalaran kasus. Untuk penilaian, remedial, dan pengayaan juga harus dilakuin guru. Jadi untuk belajar tentang penilaian, remedial, dan pengayaan, teman-teman juga boleh lihat lagi video saya sebelumnya, yaitu tentang penilaian, kemudian tentang remedial dan pengayaan, ada gitu ya. Nah, ini ada contoh juga, cuman dia lupa-lupa ingat ya. Nah, ini. Kemudian penilaian project itu seperti apa? Kemudian apersepsi ini juga seperti apa? Kemudian kita lihat yang PAI itu ada perbedaan antara zakat dan wakaf. Kemudian kedudukan hadis cuma dapat satu katanya. Hadisnya langsung ke matan, sanadnya nggak ada di soal. Saya jawab tebak-tebak buah manggis. Tebak-tebak buah manggis. Kemudian bayan tafsir. Kemudian untuk tafsir Al-Quran cuma dapat satu soal tentang fikih. Apa dan siapa pengarangnya. Kemudian sholat jamak qashar. Kemudian sholat Jumat untuk anak kecil. Kemudian katanya disuruh hafalin sunnah, wajib gerakan dan bacaan sholat dan wudhu. Nah, kemudian tayamum pakai tepung dapat lagi. Kemudian tabel Umayyah Abbasiyah juga muncul. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ada 3-4 soal. Kemudian kita lihat FR selanjutnya, yaitu tentang pedagogik juga pastinya. Yang pertama sekali itu adalah langkah-langkah menyusun prota dan promas. Itu juga ada di video saya. Kemudian tentang prota dan promas banyak keluar, baik prinsipnya dan lain-lain juga ada di video saya. Kemudian alokasi waktu, ini belum ada ya alokasi waktu, tapi mungkin akan saya buat juga insya Allah. Kemudian tentang alokasi waktu pada silabus. Nah, silabus ada, remedial, dan pengayaan juga ada. Kemudian indikator dari kompetensi dasar yang ditentukan. Nah, indikator soal juga ada, nanti silahkan dilihat. Kemudian studi kasus banyak, materi tentang PJOK, matematika, fisika, sejarah, nggak ada tentang PAI di pedagogiknya. Kemudian remedial dan pengayaan, ini boleh dilihat lagi nanti materi tentang remedial dan pengayaan. Nah, ini ada contoh soalnya, misalnya Rani siswa yang aktif di sekolah, mengharumkan nama sekolah, juara olimpiade, tapi nilainya ada 5 yang tidak mencukupi KKM. Nah, ini gimana? Gitu, dia boleh naik kelas apa tidak? Nah, gitu. Itu biasanya ya kriteria untuk kenaikan kelas itu tingkat 2 aja nggak lewat, itu nggak naik kelas. Harus tinggal, gitu. Kemudian tentang model pembelajaran yang sesuai. Nah, jadi ada model pembelajaran. Jadi yang sesuai dengan kasus yang ditanyakan ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke PAI. Itu yang pertama sekali ada tajwid ya, yaitu qalqalah kubra. Kemudian ayat tentang gunung sebagai pengokoh bumi, langsung ayatnya. Nah, ini saya sudah buat tentang ayat-ayat tentang gunung yang pengokoh bumi ya. Jadi ini silahkan buka video saya tentang ayat-ayat yang sering muncul di ujian. Kemudian ayat madaniyah yang terdapat ada tanda-tanda surat makiyah. Kemudian ayat tentang air susu yang bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, langsung ayatnya. Nah, ini juga
akan saya bahas ya insyaallah. Kemudian ayat tentang ayah sebagai pemimpin bagi keluarga. Kemudian ayat tentang kesehatan badan. Kemudian keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian contoh kitab tafsir Ijtima' ini beserta pengarangnya. Kemudian pendapat Imam Hanafi tentang istihsan. Kemudian kita lihat lagi haji tamattu. Nah, ini ada juga ya. Kemudian tayamum dengan tepung, ini juga ada. Kemudian bagaimana menghibahkan masjid kepada seorang ustadz yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tentang mandi janabah. Kemudian tentang rukun wudhu. Kalau lupa mengusap bagian kepala itu bagaimana, sah atau tidak. Kemudian kurban, kalau sapinya pincang itu bagaimana. Kemudian ayat tentang poligami dan ada hadis yang di bawahnya fungsi hadis sebagai bayan apa. Kemudian hadis tentang tidak berimannya seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya itu termasuk hadis apa. Jadi banyak ya teman-teman nih tentang FR ya. Kemudian ini dari FR dari tanggal 11 September 2020 itu tentang pedagogik. Itu ada penilaian, pengayaan, remedial, tindak lanjut, penguatan kisi-kisi, silabus, kegiatan belajar, kasus penilaian, kinerja proyek, produk, kasus remedial, bentuk remedial. Ini untuk pedagogiknya. Ini yang ujian tadi ya teman-teman, yang ujian yang 11 September. Kemudian ini yang soal pai-nya itu Salahuddin 3 soal tentang risyad. Nah, kemudian ada lagi tentang Ali pergi pesantren keluar. Nah, itu kayak mana? Kemudian tentang hibah. Kemudian hadis-hadis lupa karena belum nemu di pembahasan. Ada banyak hadis-hadis yang baru muncul ya, yang belum ada di FR selanjutnya. Kemudian ayat-ayat tentang kepemimpinan. Kemudian ayat tentang tektonik. Nah, kemudian penerapan Asmaul Husna yaitu Asy-Syakur. Kemudian Front Amerika Umayyah. Nah, Afrika Umayyah. Nah, jadi ada yang terbaru juga nih teman-teman ya, nanti akan kita kaji lagi. Kita lanjut. Kemudian ada tentang pedagogik. Itu tentang fungsi alokasi waktu dan komponen-komponen pada prota, promas, silabus, dan RPP. Kemudian ada pertimbangan pembagian alokasi waktu pada suatu materi. Ini tentang keleluasaan atau kedalaman. Kemudian pemilihan media yang cocok pada situasi tertentu. Ada laptop, grafis, video, dan multimedia. Kemudian fungsi dari kisi-kisi soal. Ini ada langkah-langkah implementasi penilaian di lapangan antara siswa dan guru, atau membacakan peraturan, berdoa terlebih dahulu, mengerjakan soal, dan lain-lain. Kemudian memilih jenis penilaian yang cocok untuk tujuan penilaian tertentu, misal ingin mengetahui kemampuan kognitif atau metakognitif, sikap atau keterampilan, maka penilaian apa yang cocok gitu. Kemudian jenis remedi dan pengayaan yang cocok jika ada peserta didik sudah tuntas dan belum tuntas. Ini tergantung ya, kita lihat bagaimana jumlah orang yang lulus KKM dan tidak lulus. Jadi kalau misalnya dia sendiri itu bisa diarahkan oleh guru gitu ya. Kemudian kalau dia itu ada beberapa orang bisa belajar kelompok. Kemudian kalau lebih dari 50% itu harus diremedi semua. Itu harus di feedback lagi kembali atau membuat materi baru, ataupun maksudnya menjelaskan materi dengan metode dan cara belajar yang baru agar mudah dipahami oleh murid. Oke, kemudian kita lihat ada lagi tentang apersepsi yaitu jenis dan tujuan. Kemudian fungsi tes ada formatif, sumatif, bakat atau penempatan. Kemudian strategi pembelajaran deduktif, induktif. Kemudian kriteria, kaidah penulisan soal yang benar. Kemudian kenapa guru menyuruh siswa merangkum di akhir KBM. Nah, ini tentang pedagogik banyak ya teman-teman. Kemudian ada lagi tentang pai, itu umrah dulu baru haji itu disebut apa. Nah, ada tamattu, qirat, ifrat, nah gitu. Kemudian tabel kemajuan Abbasiyah dan Umayyah. Kemudian pemikiran Muhammad Abduh. Nah, kemudian ada juga tentang fungsi hadis, bayan apa terhadap ayat wudu. Kemudian model dan strategi pembelajaran, kontekstual, inquiry, discovery, proyek, problem solving. Nah, ini banyak ya. Nanti harus pelajari lagi tentang model-model pembelajaran.
Kemudian lupa sholawat dalam khutbah Jumat, sah atau tidak. Nah, jadi harus tahu rukun-rukun daripada sholat Jumat. Kemudian menurut Imam Syafi'i, tidak membaca bismillah dalam sholat sah atau tidak. Nah, ini beda pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i, dia harus dibaca kasar ya, bismillahnya harus jelas ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian menurut rakaat tidak dihitung kalau ketinggalan, ruku, sujud, i'tidal, dan lain-lain. Kemudian mat tadi dapat mat badal. Nah, kemudian Salahuddin seperti yang di FR sebelumnya ya. Kemudian sholat syarat-syarat jamak qasar. Kemudian ilmu menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian alasan hijrah dari pihak muhajirin. Nah, itu sudah tertulis dalam soal, banyak ya gitu teman-teman. Kemudian hikmah yang dapat diambil dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemudian jenis tafsir, syarat-syarat rukun wakaf, sebab-sebab mendapat waris. Kemudian ulama yang menolak ihtisan beserta alasannya. Kemudian kontribusi organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Kemudian ayat-ayat Al-Quran. Tidak menyebutkan syarat apa, ayat berapa, ayat sudah tersedia di pilihan jawaban, tinggal mencocokkan dengan maksud atau konteksnya. Lempengan bumi dan gunung, berlaku adil dan amanah, ciri-ciri pemimpin. Kemudian tentang tayamum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini menjelaskan tentang apa? Akidah, akhlak, fikih, sejarah atau apa? Nah, yang termasuk ayat madaniyah yang mana? Nah, jadi kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Ini lebih condong kepada qada dan qadar ya, teman-teman. Jadi mungkin lebih ke akidahnya. Oke, kita akan lihat yang selanjutnya. Itu ada silabus, prota, promes, penilaian, RPP, pengayaan, remedial, kegiatan pembelajaran, model, media, strategi pembelajaran, kompetensi guru, kaldik, alokasi waktu, penyusunan butir soal. Ini tentang pedagogik ya, umum sekali ya. Udah dirangkum semua sepertinya sama yang punya akun ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau pai itu perbedaan Abbasiyah dan Umayyah, sifat Salahuddin Al-Ayyubi. Oke teman-teman, saya mungkin agak cepat ya membacakan. Nanti teman-teman bisa di screenshot biar mudah untuk memahaminya. Kemudian ayat tentang sel yang membutuhkan air. Kemudian tentang ayat sekitar 10 soal dan hadis ada 5 soal. Lupa katanya. Kemudian menentukan sanad, matan, dan rawi. Kemudian ayat tentang wudhu harus ada hadisnya, itu bayan apa, terus ada hadisnya bayan apa. Kemudian rukun wudhu, yang boleh meninggalkan sholat Jumat siapa saja. Kemudian tentang hikmah sholat berjamaah. Kemudian perbedaan zakat dan pajak. Kemudian ada metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga tentang metode dakwah Wali Songo. Kemudian kebijakan Khulafaur Rasyidin. Nah, udah muncul lah Khulafaur Rasyidin. Kemarin belum ya. Ini udah muncul Khulafaur Rasyidin. Kemudian hukum pernikahan. Wah, udah ada tentang pernikahan. Ini baru dapat sepertinya. Jadi teman-teman ini udah ada tentang FR baru ya. Jadi tentang pernikahan, hukum pernikahan seperti apa. Kemudian hadis tentang pernikahan, apa-apa saja. Kemudian hadis persaudaraan. Kemudian menentukan nama kitab, tafsir dan nama pengarang. Kemudian tajwid tentang wakaf, rukun haji, hukum berpuasa, dan tokoh pembaharu Islam. Kemudian qadha dan qadar. Ini kemudian Asmaul Husna tentang penerapannya dan mawaris. Banyak ya teman-teman. Ini sepertinya sudah dirangkum semua ya. Diingat poin-poinnya saja. Terima kasih kepada teman-teman ya udah membagikan FR-nya. Oke teman-teman, jadi teman-teman ini saya lebih agak cepat ya membacakan FR-nya, berhubung saya juga kurang sehat. Jadi teman-teman kalau ingin lebih jelas silahkan di screenshot ini FR-nya, di screenshot dan dipelajari. Jadi saran saya teman-teman mempelajari tentang FR ini, insya Allah akan membantu ya. Jadi perdalami materi tentang yang terkait tentang pedagogik dan PAI, insya Allah akan mudah dalam menjawab soal. Yang penting kita tahu materi, insya Allah kita bisa menjawab soal. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan khair. Semoga FR-nya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya.
dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terus dengan ketinggalan informasi terkini terkait tentang FR dan materi-materi tentang SKD. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah akan ada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.